Di dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang namanya mimpi. Nah, mimpi itu tadi apa artinya bahasa? Ahlam. Nah, mimpi itu secara garis besar terbagi menjadi 3 bahagian. Mimpi itu secara garis besar terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, mimpi yang mulia, yaitu mimpi yang datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau kepada Nabi namanya wahyu. Tapi kalau kepada orang saleh, kepada para aulia, itu namanya ilham. Ya. Nah, kalau datang dari Allah kepada para nabi, dan nabi itu pasti mimpinya itu sebagai mimpi yang dikatakan wahyu. Salah satunya adalah mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Walaupun dari awal sebenarnya Nabi Ibrahim ini agak bingung apakah ini mimpi dari Allah ataukah dari syaitan. Apakah dari Allah ataukah dari syaitan. Karena kalau dari Allah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anak sendiri. Sekejam-kejamnya, sebuas-buasnya harimau, tidak ada harimau memakan anaknya sendiri. Lah ini manusia disuruh untuk membunuh, menyembelih anaknya. Tapi kalau seandainya bukan dari Allah, tidak mungkin juga, karena mimpinya para nabi itu adalah sebagai wahyu. Nah, ringkas kata dengan cerita yang agak panjang, sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun meyakini itu adalah mimpi wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, ini adalah mimpi yang pertama yang Allah turunkan kepada para nabi disebut wahyu. Kalau kepada para aulia, kepada orang saleh, maka yang disebut namanya ilham. Jadi ada orang saleh bermimpi begini, begitu. Nah, itu adalah bisyarah dari Allah Ta'ala, kabar gembira dari Allah Ta'ala, bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada dia. Atau dia melihat sesuatu yang tidak baik, jadi Allah memberitahukan kepada dia agar berhati-hati, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah mimpi datangnya dari Allah Ta'ala sebagai bisyarah, kabar gembira buat Nabi dan buat orang saleh. Nabi, wahyu, orang saleh adalah ilham. Kemudian yang kedua, mimpi itu datangnya adalah dari syaitan. Bisa datangnya dari syaitan yang mana dia menggoda orang tersebut supaya terjerumus di dalam perbuatan yang tidak baik. Nah, salah satu mimpi yang datangnya dari syaitan itu adalah mimpi basah. Jadi laki-laki bisa mimpi basah, perempuan juga bisa mimpi basah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama, salah satu mimpi basah itu adalah memang gawian daripada syaitan, perbuatan syaitan. Walaupun dalam ilmu kedokteran itu wajar saja. Kalau anak muda ya bisa saja mimpi basah. Kita yang sudah menikah ini rasanya nggak pernah lagi mimpi basah, ya. Karena sudah mimpinya jadi kenyataan. Nah, jadi nyata sudah. Kalau yang laki-laki ini yang belum menikah dia bisa mimpi basah. Nah, itu adalah permainan daripada syaitan. Nah, kemudian apa lagi? Mimpi yang jelek-jelek. Nah, disebutkan oleh para ulama ada kalau melihat sesuatu binatang yang jelek itu adalah ada sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak baik. Nah, salah satu yang kata ulama apabila seseorang melihat binatang-binatang ini berarti itu ada sesuatu yang tidak baik. Nah, ini bisa datang dari syaitan. Apa contohnya? Seperti mimpi melihat burung gagak. Karena burung gagak itu sunnah untuk dibunuh.
Mimpi apa lagi? Mimpi apa namanya ini? Mimpi ular, ya. Mimpi ular, mimpi pokoknya binatang yang sunnah dianjurkan untuk dibunuh itu kalau terlihat di dalam mimpi kita berarti ada sesuatu yang tidak baik itu. Ada sesuatu yang tidak baik. Jadi yang kedua mimpinya dari syaitan. Dan bisa saja orang na'udzubillahi min dzalik nasallallahu alaihi wal afiyah mengirim santet, mengirim ilmu hitam itu bisa datangnya lewat mimpi tadi. Nah, bisa datangnya lewat mimpi. Nah, ini yang kedua dari syaitan. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan itu. Makanya dianjurkan kalau kita mau tidur kan membaca apa ya? Al-Mu'awwidzatain. Membaca surah Al-Ikhlas, membaca ayat kursi. Itu penting dibaca. Berwudu penting sekali. Dan juga salah satu faidah orang membaca ayat kursi itu ya. Membaca ayat kursi, siapa yang membaca ayat kursi, maka dia dan keluarganya bahkan tetangganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak baik di malam itu. Jadi penting baca ayat kursi. Bahkan suatu malam ya di riwayat yang lain ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kamarnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara mereka sambil Nabi memberikan nasihat kepada mereka, terutama Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin tidur, maka khatamkanlah Al-Quran. Sebelum tidur, khatamkanlah Al-Quran. Sayyidina Ali bingung, ya Rasulullah, gimana khatam Quran? Kalau menghatamkan Quran, nggak tidur-tidur. Ya, ada nggak orang khatam Quran satu malam? Nggak tidur-tidur. Ya, bingung Sayyidina Ali. Gimana maksudnya Rasulullah? Maka Rasulullah pun memberitahu bahwa yang dimaksud menghatamkan Al-Quran itu sebelum tidur adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Karena 1 kali orang membaca surah Al-Ikhlas itu sama pahalanya seperti orang yang mendapatkan pahala membaca 10 juz. 2 kali 2/3 berarti 20 juz. 3 kali berarti 30 juz. Nah, jadi kalau ada orang yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, dia sama menghatamkan 30 juz Al-Quran. Nah, penting ini ya surah Al-Ikhlas. Bahkan juga fadilah surah Al-Ikhlas ini ya, kalau ada orang mungkin di dalam hidupnya itu selalu kacau, selalu gundah gulana, selalu pusing menghadapi hidup ini. Macam-macam keluhan hidup ini. Sehingga dia merasa itu berat hidup ini. Merasa tidak ikhlas di dalam hidup ini. Nah, para ulama mengatakan kalau memang ada hati seperti itu, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Sekurang-kurangnya sehari itu jangan kurang daripada 100 kali. Baca surah Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka beban bagaimanapun beratnya hidupnya dia, itu terasa ringan saja. Kenapa? Karena orang ikhlas sudah. Kalau sudah ikhlas itu ya bahasa kita apa ya? Legowo, bahasa orang Jawa legowo. Aman sudah. Ini surah Al-Ikhlas. Baik, kita kembali. Jadi dianjurkan kita sebelum tidur untuk bebersih badan. Berwudu, baca surah Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, ayatul kursi. Bahkan dianjurkan baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Seperti halnya kita selesai sholat itu nah. Itu jangan dianjurkan. Untuk apa? Untuk menghindarkan kita dan alam sadar mimpi kita dari mimpi-mimpi yang bisa dimasuki oleh syaitan tadi. Itu yang kedua, mimpi dari syaitan. Kemudian yang ketiga, mimpi orang kita mimpi kembang tidur.
Nah, dalam Al-Quran disebutkan namanya adghatsu ahlam. Adghatsu ahlam. Jadi ketika Nabi Allah Yusuf, ketika raja itu melihat ada 7 tangkai gandum yang kering dan ada 7 gandum yang subur, juga melihat ada 7 ekor sapi yang kurus, melihat 7 ekor sapi yang gemuk, yang kurus ini memakan yang gemuk. Nah, begitu ya. Lalu raja ini bertanya kepada takbir mimpi di situ, dukun-dukunnya bahasa kitanya. Nah, dukun-dukunnya. Dukun-dukun ini bingung, mimpi apa ini? Maka mereka mengatakan adghatsu ahlam. Ya, adghatsu ahlam ini adalah bahasa kitanya kembang tidur. Kembang tidur, ya itu mimpi biasa aja wahai raja, jangan terlalu dipikirkan bahasa kitanya. Tapi ternyata dengan cerita yang sangat panjang, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam menakbirkan mimpi itu bahwa itu bukan mimpi yang sembarangan, tapi itu adalah mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar waspada raja dan kerajaan dan negeri itu. Maka Nabi Allah Yusuf menafsirkan mimpi itu bahwa kalian wahai pemerintah Mesir dan seluruh rakyat Mesir, bertanamlah, kalau bahasanya bercocok tanamlah selama 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu adalah yang subur makmur. Negeri Mesir ini subur makmur selama 7 tahun pertama. Tapi setelah 7 tahun kedua akan menjadi gersang. Apapun yang ditanam nggak bakalan panen, gagal semuanya. Nah, kemudian ketika di 7 tahun pertama waktu panen raya, kalian tuh makan sedikit saja. Ya, makan sedikit saja, artinya kalau seandainya umpama 3 kali sehari, dikurangin lah 2 kali sehari saja, sisanya disimpan dalam gudang Baitul Mal. Untuk apa? Untuk persiapan 7 tahun yang kedua, karena 7 tahun kedua itu musim paceklik, apapun yang ditanam tidak bakalan jadi, kering kerontang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya raja ini, nah ini yang benar nih, mimpi ini yang benar, takbir mimpi ini yang benar. Maka Nabi Allah Yusuf pun mentakbirkan mimpi tadi dan diterima oleh raja. Dan setelah itu Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam diangkat menjadi menteri, ya mungkin bahasa kitanya ini menteri pertanian atau menteri pangan apa gitu ya, untuk menjaga kondisi negara Mesir pada waktu itu. Dan benar apa yang terjadi, memang seperti itu yang ditakbirkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi yang ketiga ini adghatsu ahlam, itu adalah kembang tidur. Nah, para ahli mengatakan tandanya adghatsu ahlam, kita mimpi kembang tidur itu adalah kalau kita bangun tidur nih, itu tidak lebih daripada 5 menit kita mengingatnya, alias setelah 5 menit kita lupa sudah. Coba tadi malam atau tadi siang ada yang tidur, itu mimpi itu, cuman kita ingat apa tadi mimpi siang itu ya, siang tadi mimpi apa. Nah, kita lupa itu. Maka yang lupa itu adalah disebut adghatsu ahlam, apa tadi, kembang tidur biasa. Nah, kata para ahli, tandanya mimpi itu cuman kembang tidur, dia tidak bertahan lama. Artinya dari bangun tidur paling-paling maksimal 5 menit. Kita ingat, setelah itu kita lupa. Lain kalau seandainya mimpi dari Allah Ta'ala. Kalau kepada ulama, tadi orang saleh namanya ilham. Ini bertahan lama, bahkan sampai kita tua pun itu selalu kita ingat. Selalu kita ingat. Mungkin kita semuanya pernah merasakan mimpi seperti itu. Ya, bisyarah dari Allah Ta'ala, kabar gembira dari Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah kalau kita bisa mimpi seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperhatikan kita. Ya, masih memperhatikan kita. Dan juga belum tentu mimpi yang baik ini ya, itu belum tentu bisa juga jadi baik. Tergantung orangnya. Tergantung
orangnya. Karena pernah nih ya, di zaman Imam Ibnu Sirin di zaman tabi'in atau tabi'in ya. Imam Ibnu Sirin ini adalah orang yang ahli mentakbirkan mimpi. Ahli sekali mentakbirkan mimpi. Nah, suatu ketika beliau didatangi dengan dua orang. Dengan waktu yang berbeda. Orang pertama datang. Dia tahu bahwa Al-Imam Ibnu Sirin adalah orang yang ahli mentakbirkan mimpi. Orang ini datang, "Ya Imam, saya ingin bertanya kepadamu dan minta tolong ditakbirkan mimpi saya." Kata Imam Ibnu Sirin, "Apa mimpimu?" Orang ini berkata, "Aku bermimpi, aku sedang adzan. Aku ini mimpi adzan." Apa maksudnya itu? Siapa yang pernah mimpi adzan ini? Kata Imam Ibnu Sirin, "Benar kamu mimpi adzan?" Iya. Ibnu Sirin melihat orang ini sebentar, lalu beliau merenung, lalu beliau mengatakan, "Tidak lama lagi engkau akan naik haji. Di tahun ini juga engkau akan naik haji." Maka orang ini senang ditakbirkan mimpi adzan dengan naik haji. Senang dia. Kemudian orang ini pulang. Nah, setelah itu tidak lama kemudian datang lagi orang kedua. Datang lagi orang kedua sama mimpinya. Dia bilang, "Ya hai Imam Ibnu Sirin, saya tadi malam bermimpi adzan." Apa maksud mimpi itu? Imam Ibnu Sirin melihat orang ini sebentar, kemudian merenung, lalu Imam Ibnu Sirin mengatakan, "Engkau tidak lama lagi akan dipotong tanganmu. Ya, tanganmu tidak lama lagi akan dipotong." Orang ini mendengar itu sedih. Ya, sedih, dan sedihnya ini juga tidak berontak karena mungkin ada sesuatu hal yang tidak baik. Dia pulang, dan setelah pulang muridnya Imam Ibnu Sirin bertanya kepada Imam Ibnu Sirin, "Wahai Imam, kami ini aneh melihat engkau. Ada dua orang yang datang dengan mimpi yang sama, yakni mereka adzan dua-duanya, tapi takbirnya berbeda. Takbir mimpinya berbeda." Kata Imam Ibnu Sirin, "Iya benar. Kenapa bisa begitu?" Kata Imam Ibnu Sirin, "Adapun orang yang pertama, dia mimpi adzan dan aku melihat orang ini ada orang saleh. Dia dilihat dari raut wajahnya, dilihat dari matanya, ini orang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku dengan satu ayat dalam Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin hamid." Ada kalimat adzan, wa adzin fin nas, dan umumkan kepada manusia untuk, intinya untuk berangkat haji. Ada kalimat wa adzin, ada kalimat adzan, tapi berbentuk fi'il amar. Wa adzin fin nas bil haji yatuka rijalan. Datang berhaji dengan berjalan kaki. Ada kalimat adzan, wa adzin fin nas, umumkan, beritahukan kepada seluruh manusia. Maka aku melihat orang ini dengan ayat tadi, karena orang ini orang saleh, kutakbirkan dia akan berangkat haji tahun ini juga. Dan memang benar, dia berangkat haji tahun itu juga. Adapun orang kedua, kata Imam Ibnu Sirin, aku melihat orang ini wajahnya suram. Wajahnya suram. Orang ini kelihatan banyak buat dosa. Banyak buat dosa. Maka Allah mengilhamkan kepadaku satu ayat dalam surah Yusuf, fa'adzana mu'adzinun ayatuhal iru innakum lasarikun. Fa'adzana mu'adzin, ada kalimat mu'adzin. Maka mengumumkanlah orang yang memberikan pengumuman, "Hei kalian rombongan berontak, kalian adalah pencuri." Nah, itu dalam kisah di surah Yusuf tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang datang kepada Nabi Yusuf. Nah, di situ ada kalimat fa'adzana mu'adzinun, tapi ujungnya ada kalimat sarikun, yakni mencuri. Aku takbirkan orang ini adalah dia akan dipotong tangannya. Dan memang benar, terjadilah pemotongan tangan karena orang ini terbukti mencuri. Nah, jadi hati-hati juga kita mimpi yang baik ini. Kalau kita tidak sesuai dengan kelakuan kita, bisa jadi mimpi itu sesuatu yang bisa tidak baik. Nah, ya, jadi
semua itu yang mengerti itu tentang mimpi-mimpi tadi adalah orang memang yang ahli dalam mentakbirkan mimpi. Dan dari kita garis bawahi terakhir, kata ulama, kalau kita bermimpi yang baik, apalagi yang buruk, maka kita jangan cerita-cerita sama orang, terutama kepada orang yang tidak mengerti. Kenapa? Karena kita cerita kepada orang yang tidak mengerti, kemudian dimentakbirkan mimpi tadi sembarangan, apa yang diucapkan itu bisa jadi kenyataan. Apa yang diucapkannya bisa menjadi kenyataan. Jadi kalau kita ingin ceritalah kepada orang yang baik, seorang guru, seorang ulama, seorang kekasih Allah. Ketika dia mendengar cerita dari kita, mimpi kita, dia akan mentafsirkan atau mengatakan mudah-mudahan itu mimpi baik, mudah-mudahan mimpi bagus, mudah-mudahan ini itu semuanya. Tapi kalau kita cerita kepada orang yang tidak baik, tidak mengerti, apalagi orang yang fasik, cerita yang apalagi mimpi yang jelek, cerita lalu dia menafsirkan semua, oh jangan-jangan kamu, wah ini kenyataan nih, itu bisa jadi kenyataan kata ulama. Nah oleh karenanya berhati-hatilah kita kalau bermimpi tadi. Maksudnya jangan menceritakan mimpi itu kepada sembarang orang, tapi kalau kita ingin menceritakan mimpi tadi, ceritakanlah kepada orang yang mengerti, orang yang saleh, dan insya Allah dia akan mentakbirkan mimpi kita, atau sekurang-kurangnya dia akan mendoakan kepada kita dari mimpi yang kita lihat dengan doa-doa yang baik. Nah, jadi kesimpulannya mimpi itu terbagi 3. Ada mimpi dari Allah berbentuk wahyu dan ilham. Yang kedua mimpi dari syaitan. Ini bisa dari syaitan, dari iblis, bahkan tidak sedikit orang yang bermimpi jahat, bermimpi jelek, ternyata itu adalah dibawa oleh orang-orang yang menyantet menggunakan syaitan, iblis dan jin. Kemudian yang ketiga adalah adghatsu ahlam, mimpi kembang tidur biasa. Dan berusahalah kita sebelum kita tidur untuk bebersih diri, berwudu, sikat gigi, baca doa-doa, ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ada ulama yang menganjurkan di akhir ucapan kita sebelum kita tidur, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW, kemudian ditutup lagi dengan la ilaha illallah. Kenapa ya begitu ya? Supaya latihan. Sebelum kita nanti mati, kita sudah latihan. Karena kata ulama, an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. An-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi yang banyak tidur, nah itu yang tidur itu mau mati nih. Karena yang suka tidur itu saudaranya mati. Hati-hati suka tidur, kalau datang malaikat langsung hilang. Ya, ala kulli hal seperti itu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Kami insyaallah tanggal 15 Januari atau tanggal 14 Januari akan berangkat umrah. Ya, berangkat umrah. Kembali mungkin tanggal 27 Januari. Nah, nanti diatur saja pengajiannya. Apakah mau sebelumnya atau setelah Abuya pulang, nanti bisa aja diatur nanti ya. Untuk pengajian terakhir sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.